kita juga harus mengerti tidak semua nanti mahasiswa kita lulusannya akan jadi dosen, tidak semua juga akan jadi peneliti. So, kenapa kita harus fokus untuk membentuk mahasiswa kita sesuai harapan kita? Jadi kalau gue berpikir bahwa kita harus membantu mahasiswa kita mendekatkan dia ke cita-citanya dia, bukan ke harapan kita tuh. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, berbicara masalah skripsi atau seminar proposal. Jadi gue yang memang punya pengalaman kurang lebih sudah 10 tahun jadi dosen, gue merasa ada begitu banyak budaya-budaya dari pelaksanaan sidang skripsi maupun sempro ini yang perlu kita hapuskan gitu ya, kita tiadakan. Dan yang pastinya perlu kita ganti dengan hal-hal lainnya tuh. Ya, jadi gue tetap konsisten di mana gue berpikir bahwa skripsi sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan di kampus perhotelan. Namun baiklah, seandainya pun itu menjadi sesuatu hal yang diharuskan buat mahasiswa, gue pikir perlu ada hal-hal yang perlu kita ganti tuh atau kita hapuskan. Nah, di video kali ini gue berpikir bahwa gue akan memberikan semacam sumbangsi pikiran, ya, artinya gue kritik gitu ya. Tapi kritik di sini dimaksudkan adalah untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang sekiranya ini bisa bermanfaat tuh buat teman-teman manajemen di kampus. Semoga saja pada saat kita jadi dosen, kita bekerja memang untuk memenuhi sesuatu yang sifatnya kebutuhan masa depan mahasiswa tuh. Tidak hanya sekedar hanya mengerjakan rutinitas atau budaya dari pelaksanaan skripsi atau sempronya. Nah teman-teman, apa saja yang gue maksud dengan hal-hal yang perlu kita hilangkan atau hal-hal yang perlu kita gantikan? Namun sebelumnya teman-teman, terlebih dahulu jangan lupa juga untuk tetap berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah baik, jadi yang pertama teman-teman, gue merasa seperti ini. Sering sekali gue melihat ketika pelaksanaan sidang skripsi ada 2 atau 3 orang dosen penguji di dalam ruangan sidang tuh. Dan yang gue sayangkan, yang perlu harusnya kita pikir ulang adalah 2 atau 3 orang dosen penguji ini, mereka berfungsi untuk memberikan revisian, ya, masukan pikiran untuk yang sifatnya penulisan ilmiah saja tuh, ya. Entah itu mereka berbicara metodologi penelitiannya, entah itu mereka berbicara tentang latar belakang masalahnya, gitu ya. Gue ngerasa bahwa ini penting, ya penting karena memang judulnya skripsi itu. Oke, hanya saja gue sangat menyayangkan ketika ada 2 atau 3 orang tadi dosen hanya fokus ke sana semua, ya. Jadi kalau pemikiran gue sih lebih bagus apabila 2 atau 3 orang dosen penguji pada saat sidang tersebut juga fokus ke hal-hal yang sifatnya soft skill mahasiswa. Karena kita harus mengerti nih, tuntutan kemajuan dari teknologi, ya, ini membuat kita harus mempersiapkan mahasiswa lebih kepada soft skill. Karena pada akhirnya soft skill kita yang membawa kita bisa mengontrol yang namanya teknologi itu. Ya, jadi ada begitu banyak. Gue sih pernah ngasih konten di mana gue tekankan soft skill yang paling dibutuhkan 5 gitu ya. Ada clear, gue singkatnya clear tuh. Yang itu adalah 1 critical thinking, yang kedua itu adalah creative thinking, ada communication skill, dan juga ada collaboration tuh. Dan ya L-nya itu atau leader-nya itu adalah leadership gitu. Jadi ini 5 soft skill yang paling dibutuhkan di era milenial ke depan. Semoga saja kampus juga pay attention to hal ini sehingga di kesempatan terakhir mahasiswa tampil dia juga mendapatkan masukan-masukan tuh, daripada hanya sekedar fokus kepada penelitian ilmiahnya saja, ya, agar lebih balance nih sebenarnya, supaya bagaimana mahasiswa itu lebih diperkaya, tidak hanya knowledge tentang penelitian ilmiah atau penulisan ilmiah saja, tapi juga dia dapatkan yang sifatnya untuk menambah soft skill dia. Dan soft skill ini pastinya sangat-sangat berguna buat dia menghadapi artificial intelligence dan hubungan dia dengan manusia lain nantinya. Nah jadi teman-teman, gue berpikir bahwa kita bisa saja pada saat mahasiswa tampil, kita mengomentari itu, ya, kita mengomentari mereka dari segi performa, dari segi slide yang mereka sajikan. Kita bisa saja jadinya bersikap seperti seorang juri-juri Indonesian Idol tuh, ya. Karena bagaimanapun juga gue ngerasa bahwa sayang kalau seandainya di skripsi ini kan menjadi sebuah penampilan terakhir mahasiswa tuh, duduk di bangku kuliahnya.
Jadi karena ini kesempatan terakhir buat dia, kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk mahasiswa tersebut bisa mengenal, bisa mengembangkan dia punya soft skill, ya. Jadi gue berharap ada dosen-dosen selain yang sifatnya ngurusin konten, ngurusin penulisan, ada juga yang memang fokus kepada performa atau cara mahasiswa itu berkomunikasi, ya, cara dia menyajikan informasi, ya. Berikut juga kita bisa komentari dia punya slide, ya. Untuk slide yang baik, sebaiknya harus ini yang diganti, ini yang kurang, ya. Bermainlah di konsep. Jadi yang namanya template atau background dari si mahasiswa harus disesuaikan dengan judulnya, gitu ya. Nah, yang paling gua sedikit keselkan atau kecewa nih adalah ada beberapa dosen yang justru terlalu mengagungkan sidang skripsi ini gitu loh. Apalagi ya ada pernyataan yang mengatakan bahwa ini adalah persyaratan kelulusan. Gue kadang berpikir gimana ya menjadi persyaratan kelulusan padahal 7/1 tuh. Sudah 7 semester mahasiswa melewati beberapa mata kuliah hanya bisa gagal hanya karena satu, ya, yang namanya sidang skripsi. Ini kurang fair menurut pendapat gue. Dan apa nggak lebih bangga kita kalau seandainya mahasiswa kita, ya, dia serapannya dia bisa diterima oleh industri nanti setelah lulus, daripada dia menguasai sesuatu mata kuliah yang nantinya dia kebingungan setelah selesai dia mau kemana, ya. Jadi gue tetap mengatakan bahwa skripsi penting, tapi harus lebih balance, dan dosen penguji di ruangan sidang itu harus bisa berbagi porsi untuk memperlengkapi lagi mahasiswa kita untuk masa depan yang lebih baik buat mereka ke depannya. Nah, jadi yang gue maksud penekanan di sini adalah sekali lagi, oke, kampus ini kan salah satu indikatornya dia berhasil atau tidak ketika kita melihat serapannya. Ini kan ada di borong nih pada saat akreditasi. Nah, serapan di sini artinya adalah seberapa banyak mahasiswa-mahasiswa dari kampus tersebut yang sudah terserap menjadi pekerja, ya, diterima kerja di industri-industri. Bahkan lebih hebatnya kalau dia belum lulus sudah sudah diterima tuh di salah satu perusahaan-perusahaan. Atau juga seandainya memang dia membuka usahanya sendiri, ya. Ini kan output-output yang harus sebenarnya kita perhatikan. Jadi penting sekali untuk kita menghubungkan kemajuan teknologi di masa depan dengan serapan yang harus ada di mahasiswa kita, sehingga menurut pendapat gua kita harus memperlengkapi mahasiswa bagaimana soft skill yang harus mereka dapatkan sebelum lulus. Nah, berikutnya teman-teman, gue berpikir ya ini juga sering terjadi itu. Pengalaman gue juga baik sebagai mahasiswa maupun jadi dosen, kita sebutlah ini hanya ada di beberapa dosen. Kita bisa katakan ini oknum gitu ya. Jadi ada beberapa teman dosen yang memang ketika menjadi dosen penguji, ini sering sekali menguji mahasiswa memakai SOP, ya, atau peraturan panduan di mana dulunya dia bekerja atau pada saat dia jadi mahasiswa, ya. Jadi pada saat mereka merevisi atau misalnya memberikan pendapatnya pada saat di meja sidang, itu sering sekali berdiri di masa lalunya, ya. Kasihan mahasiswa nih kalau yang gue lihat, ya, karena pada akhirnya mahasiswa kebingungan, ya. Jadi mahasiswa itu kebingungan karena ada beberapa dosen, misalnya nih contohnya memberikan masukan karena memang misalnya dia S3 tuh, ya, karena dia sedang S3 atau sudah lulus S3, jadi cara-cara berpikir S3-nya yang dipaksakan kepada S1 atau diploma 4, ya. Gue berharap justru teman-teman yang sudah S3, ya, teman-teman yang sedang S3, ketika menguji mahasiswanya, ayo kita harus tetap aware, kita harus tetap objektif bahwa mahasiswa yang kita uji ini dia masih di bangku proyek akhir atau skripsi. Jadi otomatis yang menjadi persyaratan S1 lah yang kita gunakan tuh, ya. Ini sangat-sangat tidak fair karena bagaimanapun juga, ya, mereka punya standarnya masing-masing. Ketika S1 ya udah standar proyek akhir atau skripsi kita gunakan. S2 ya kita pakai tesis, S3 disertasi, ya. Terlebih juga untuk bicara panduan, ya, ada begitu banyak kalau misalnya kita di perhotelan, ada mungkin dosen-dosennya yang berasal dari STP Bandung, ada mungkin dari Trisakti, ada yang mungkin dari AHMA atau dari kampus-kampus lain, ya. Dan sehingga pada saat menguji mahasiswa ini sering sekali pada akhirnya memakai pola-pola dari kampus lamanya, ya. Gue nggak mengatakan ini semua dosen, sekali lagi ini bukan semua dosen, ya. Tapi kalau seandainya itu terjadi di kampusnya teman-teman, gue berpikir ayo teman-teman dosen, kita harus kembali bahwa hanya ada satu SOP, hanya ada satu panduan, ya, standar operating procedure SOP ini yang layak digunakan di satu kampus, yaitu adalah SOP atau panduan yang memang sudah dibuat oleh teman-teman di kampus tersebut. Jadi apapun yang sudah ditentukan, apa saja yang sudah diputuskan sebagai panduan peraturan, harusnya itulah yang berjalan, terlepas itu punya kekurangan atau tidak,
Dengan harapan apa? Dengan harapan mahasiswa kita nggak kebingungan tuh, ya. Jadi kalau sudah mahasiswa kebingungan, dia pun jadi mikirnya, aduh, yang mana yang harus gua lakukan ini, ya. Akhirnya gua kebingungan dan ini akan buruk buat budaya pendidikan kita. Karena ketika nanti mahasiswa kita lulus, kemungkinan dia akan melakukan hal yang sama yang sudah dilakukan dan yang sudah dia lihat dari dosen-dosennya. Ya, semoga saja kita bisa menyumbang si pikiran, ya, dari hal kecil untuk pendidikan kita, tanpa harus jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga tuh, tanpa harus jadi anggota DPR juga, ya. Apapun yang bisa kita mulai kecil dan mulai dari saat ini kita bisa lakukan sebagai bentuk sumbangsi kita terhadap pendidikan kita, terlebih lagi kepedulian kita terhadap mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, hal lainnya yang menjadi fokus gue juga, yang perlu seharusnya kita adakan, ya, yaitu adalah bagaimana di sidang terakhir ini harusnya teman-teman dosen penguji itu mampu, ya, menunjukkan, mampu menjelaskan kecerdasan inti dari mahasiswanya. Ada begitu banyak penyelenggaraan dari sempro atau sidang skripsi yang gue temukan, di mana mahasiswa pada akhirnya hanya ditunjukkan untuk sesuatu yang memang kurang dia kuasai. Dalam hal ini adalah penulisan ilmiah, ya. Kita bisa lah istilahnya mempersentasekan seberapa banyak sih yang mahasiswa itu benar-benar paham dan seberapa banyak sih mahasiswa yang tidak paham. Gue yakin pasti signifikan yang kurang paham tuh, ya. Jadi hal itu perlu dikatakan, maksud gue seperti ini, kita juga harus mengerti tidak semua nanti mahasiswa kita lulusannya akan jadi dosen, tidak semua juga akan jadi peneliti. So, kenapa kita harus fokus untuk membentuk mahasiswa kita sesuai harapan kita? Jadi kalau gue berpikir bahwa kita harus membantu mahasiswa kita, mendekatkan dia ke cita-citanya dia, bukan ke harapan kita tuh, ya. Cita-cita dia bisa jadi menjadi pebisnis, bisa jadi menjadi PNS, dan gue pikir faktanya secara objektif kita bisa katakan bahwa penelitian ilmiah ini mungkin tidak akan banyak mereka gunakan pada saat mereka punya profesi yang baru tersebut. Jadi bukan berarti gue mengatakan penulisan ilmiah itu tidak penting, tapi yang gue menjadi sorotan di sini adalah fokusnya adalah begitu dominannya di sidang skripsi penekanan dosen itu untuk, ya, tanda kutip menghajar mahasiswa di penulisan ilmiahnya atau penelitian ilmiahnya. Ya, alangkah lebih bagusnya sekali lagi gue mau tekankan bahwa bisa kok di kesempatan terakhir ini kita bantu mahasiswa kita untuk menemukan kecerdasan inti dia. Kita kasih tahu sepanjang 4 tahun 8 semester yang sudah kamu tempuh, saya mengenal kamu, saya misalnya masuk 2 kali kelas kamu mata kuliah yang ini gitu, ya, dan saya melihat kamu kekuatannya di sini, ya. Jadi bantu dia untuk menemukan. Ini alangkah lebih bagusnya. Memang ini tidak familiar, ya, di lingkungan kampus. Tapi menurut pendapat gua, dengan zaman yang sudah serba teknologi ini, kita harus membantu kepercayaan diri mahasiswa untuk, ya, menunjukkan kepada mahasiswa kita di mana kekuatan terbesarnya, di mana kecerdasan intinya tuh, ya. Jadi gue pikir ini sumbangsi pikiran gua saja, dan ya, gue tetap berharap yang namanya sidang skripsi tidak terlalu fokus dengan hal-hal yang sifatnya penelitian ilmiah saja. Oke, memang pada saat ini mata kuliahnya metodologi penelitian, tapi menurut pendapat gua, setiap mata kuliah harus bisa punya kaitan atau hubungan yang erat dengan masa depan. Kalau ternyata mata kuliah tersebut tidak bisa kita hubungkan dengan masa depan mahasiswa atau apa saja yang bisa membantu mahasiswa di masa depannya, kita harus mempertanyakan mata kuliah tersebut. Bisa jadi mata kuliah tersebut tidak dibutuhkan di kampus tersebut. Ya, jangan hanya karena ini adalah rutinitas, ini adalah budaya, yaitu skripsi ada di kampus kita semacam kampus perhotelan, seolah-olah harus mewajibkan mahasiswa skripsi juga, ya. Makanya ini selalu gue konsisten di konten-konten gue selalu tekankan untuk kampus perhotelan, gue tetap percaya bahwa skripsi tidak perlu ada, ya, tidak perlu ada. Tapi kalau untuk kampus lain silakan saja, entah itu kampus akuntansi, universitas, tapi buat kita di kampus perhotelan tidak perlu ada. Ya, hal ini bisa kita ganti dengan hal lainnya yang sifatnya, sekali lagi, karena kita kampus vokasi sifatnya perhotelan, yang menunjukkan inovasi dari skill, ya, dari hal-hal yang berhubungan dengan perhotelan itu sendiri, tanpa harus, ya, mensyaratkan mahasiswa mengikuti pedoman penulisan ilmiah yang ada tuh, ya. Jadi teman-teman, sekali lagi,
Ayo kita harus bisa maksimalkan bahwa di kesempatan terakhir, di presentasi mahasiswa terakhir, dosen wajib untuk menunjukkan minimal satu kecerdasan inti dari si mahasiswa tersebut, ya. Dan ini kecerdasan inti berarti bersifat kelebihan, ya, kelebihan dia yang bisa dia gunakan untuk memenangkan persaingan di zaman yang sudah teknologi ini. Oke teman-teman, jadi gue pikir itu saja teman-teman, 3 hal yang sekiranya gue nganggapnya ini bisa dihilangkan, ya, dan perlu diganti dengan hal-hal yang lebih baru. Dan yang baru ini harusnya lebih mendekatkan lagi mahasiswa kepada yang namanya masa depan. Masa depan kita ukur atau kita bisa jadi patokan, satu dengan teknologi, dan yang kedua pastinya kita bisa hubungkan dengan bagaimana serapan-serapan yang harusnya bisa membantu nilai value dari si kampus tersebut, ya. Bagaimana mahasiswa terserap dengan cepat ke dalam dunia kerja atau membangun bisnis usahanya sendiri. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Itu saja gue pikir. Dan yang pasti jangan lupa juga untuk tetap berbagi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subrek. Thank you very big and God bless you all. Out.